العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد. Jamaah salat maghrib dan majelis ta'lim Masjid Abu Dzar Al-Ghifari rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini tanggal 5 Safar 1445 Hijriah kita akan mulai mengkaji pembahasan perdana berkaitan dengan permasalahan tauhid yang itu merupakan ruh, jiwa dan raga seorang muslim. Sebelumnya ada sedikit tanbih dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan dan bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama saudara muslim. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya itu apa yang dia itu cintai bagi dirinya. Kemudian dikatakan dalam pepatah Arab bahwasanya sadiquka, temanmu itu, sahabatmu itu, man sadaqaka, yang jujur kepadamu, walaysa man saddaqaka, dan bukanlah sahabatmu itu adalah yang senantiasa membenarkan kamu walaupun itu benar ataupun salah. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya al-mu'min mir'atu akhihi, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Tanbih atau sedikit masukan berkaitan dengan permasalahan imamah dalam salat. Ibadah salat adalah permasalahan yang sakral. Dia adalah tonggak utama amalan badani. Amalan badan pertama kali yang dihisab dari amalan badan di hari kiamat adalah perkara salat. Begitu pula permasalahan keimamahan dalam salat telah dijelaskan di dalam as-sunnah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling bagus qiraahnya. Aqra'uhum li kitabillah. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya untuk seorang imam itu menaruh perhatian besar terhadap permasalahan bagaimana dia membaca Al-Quran, terkhusus ketika dia dibebani amanah untuk menjadi seorang imam, karena dia mengemban tanggung jawab yang besar di belakangnya, sekian makmum yang sholat di belakangnya. Maka hendaklah diperhatikan makhraj dan kaidah-kaidah, sifat-sifat di dalam bacaan Al-Quran. Dan tanggung jawab bersama, ini semua adalah tanggung jawab kita bersama sesama kaum muslimin untuk saling mengingatkan, dan juga tanggung jawab secara khusus kepada pihak pengelola masjid, dalam hal ini ketakmiran, untuk memperhatikan yang demikian. Karena beberapa kali tadi di dalam sholat terjadi kesalahan dalam pengucapan makhraj yang itu merubah makna Al-Quran. Baik. Permasalahan tauhid ini merupakan permasalahan yang fundamental. Dia adalah ruh kehidupan setiap individu muslim. Sesuatu yang terpatri di dalam sanubari setiap individu manusia, bahwasanya fitrah yang lurus itu akan selalu mengikrarkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Al-Khaliq, sang pencipta alam semesta.
Dan di dalam Al-Quran, dalil-dalil yang datang menjelaskan berkaitan dengan permasalahan tauhid, ini sekian dalil atau kebanyakan dalil yang menjelaskan permasalahan tauhid di dalam Al-Quran, itu menggugah kesadaran umat manusia ini atas sesuatu yang sejatinya telah terikrarkan di dalam diri mereka, tidak bisa diingkari, yaitu permasalahan ketundukan jiwa, ketundukan hati kepada Sang Al-Khaliq, Sang Pencipta alam semesta. Dalam ayat-ayat Al-Quran, sekian ayat menjelaskan tentang yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-164, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, serta bahtera kapal yang berlayar di lautan, yang itu membawa kemanfaatan bagi umat manusia, dan apa yang Allah turunkan dari atas langit berupa air hujan. Kemudian dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan bumi yang sebelumnya tandus, dan segala apa yang melata di muka bumi ini berupa makhluk, dan silih bergantinya arah mata angin dan awan-awan yang tergantung di antara langit dan bumi. Sejatinya itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau untuk berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-190, Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah itu atas segala sesuatunya maha mampu. Kemudian Allah tegaskan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang memikirkan, merenungkan. Mereka mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dia berpikir, berputar otaknya, untuk tujuan apa sejatinya perwujudan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berpikir, memikirkan tentang segala penciptaan langit dan bumi yang maha dahsyat ini. Seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, sejatinya engkau tidak mungkin menciptakan segala sesuatunya ini untuk suatu tujuan yang sia-sia, tanpa ada maksud dan tujuan padanya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah untuk menciptakan segala sesuatu ini begitu saja, sia-sia tanpa ada pertanggungjawaban dan tanpa ada maksud tujuan. Faqina adzaban nar, maka lindungilah, jagalah kami dari adab api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman di surat Fatir di ayat yang ketiga, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada di sana Al-Khaliq, Sang Pencipta, selain Allah, yang mampu untuk memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak untuk dipersembahkan padanya ibadah kecuali hanya Dia, Allah. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kita semua diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia, sekalian manusia, apakah di sana ada Sang Pencipta selain Allah yang menciptakan kalian, yang menanggung rezeki kalian di langit dan bumi? Jawabannya pasti tentu tidak ada. Dan ini fitrah dalam sanubari setiap individu manusia. Dia akan menjawab bahwasanya di sana ada zat yang Maha Esa. Dialah satu-satunya yang mengatur tatanan alam semesta dan menjamin rezeki para makhluknya. Maka jika begitu, la ilaha illa huwa, kalau begitu tidak ada pula sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali zat satu-satunya tadi
yang tunggal dalam penciptaan alam semesta, maka dia pula tunggal dalam hak ibadah. Fa anna tufakun, maka kenapa engkau berpaling? Allah Subhanahu wa taala menggugah kesadaran manusia untuk merenungkan perwujudan dirinya di alam semesta ini. Di awal surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah suatu waktu pada manusia di mana di waktu itu dia belum bisa untuk menjadi sesuatu yang layak untuk disebut. Wujudnya belum ada, disebut sebagai sesuatu itu belum bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat di ayat yang ke-21, menggugah kesadaran manusia untuk menyadari hakikat perwujudan dirinya di dunia ini. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian sendiri itu perhatikan, renungi. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian memandang? Tidakkah kalian memikirkan pada diri kalian sendiri? Janganlah dulu kita merenungi segala ciptaan Allah yang maha dahsyat, langit dan bumi dengan segala isinya yang maha dahsyat. Kita tundukkan sejenak pandangan kita melihat kepada diri kita, melihat kepada anggota badan kita. Bagaimana setiap sendi itu begitu presisi. Bagaimana satu jari ini bisa memiliki sekian sendi. Dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini, kita dituntut untuk berpikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri harusnya kalian bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah, di awal-awal surat Al-Jathiyah, wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Dan pada penciptaan kalian dan segala apa yang melata di muka bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin bahwasanya segala sesuatu yang wujud itu pasti ada yang mewujudkan. Segala sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkan, dan yang mewujudkan itu adalah zat yang maha sempurna, tunggal dalam perbuatan mewujudkan makhluknya, menciptakan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengikrarkan atau mengilzam, mengharuskan, mendesak manusia tadi atas sesuatu yang harusnya mereka sadari, yaitu bahwasanya segala tatanan alam semesta dan dirinya sendiri itu adalah makhluk yang ada setelah sebelumnya tidak ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diimani, diakui oleh seluruh manusia, bahkan ateisnya. Bahkan orang-orang ateis dalam hati kecil mereka akan terfikirkan, akan ada kegelisahan. Mereka tidak berada di atas keyakinan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Bahkan perkara yang paling remeh saja, gelas plastik ini saja, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ini sesuatu yang remeh sekali. Bagaimana alam semesta yang maha dahsyat ini kemudian bisa dikatakan ada dengan sendirinya. Ini sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-22. Dan ini tekstual perintah pertama dalam urut-urutan Al-Qur'an, urut-urutan penulisan mushaf. Tekstual pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian." Siapa Rabb kalian yang wajib untuk kalian tunggalkan dalam ibadah? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu Rabb, zat yang telah menciptakan kalian, yang itu kalian akui tidak bisa tidak. Tidak ada seorang pun mengatakan saya tidak diciptakan, kecuali orang yang gila atau yang tidak waras, tidak memiliki akal, atau orang yang sombong dan keras kepala. Setiap individu manusia pasti akan mengakui bahwasanya saya ini adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, dan pasti di sana ada yang mengadakan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, ibadahilah, tauhidkanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, yang telah menciptakan bapak dan ibu kalian. Ibadahilah, tauhidkanlah Rabb kalian tersebut, semoga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu Rabb? Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian itu bumi sebagai hamparan, kalian berjalan dengan lapang padanya. Was samaa'a binaa'a,
dan Allah jadikan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari atas langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dari air hujan itu Allah keluarkan, Allah tumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan dan tanaman serta buah-buahan yang itu adalah rizki bagi kalian. Sayuran yang antum makan tiap hari, nasi beras yang antum makan tiap hari, lauk pauk yang antum konsumsi tiap hari, ini bukan datang tanpa sebab. Air yang antum tinggal memutar dari kerannya kemudian keluar air, ini bukan tanpa sebab. Ada alurnya, ada prosesnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Itu semua rezeki bagi kalian. Kalau begitu, jika itu kalian imani bahwa Allah satu-satunya yang menanggung rezeki kalian, yang mengatur tatanan alam semesta ini, yang menghidupkan dan mematikan, dialah Allah satu-satunya, tidak ada serikat pada yang demikian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jika begitu konsekuensinya, jangan sekali-kali kalian jadikan sekutu, tandingan bagi Allah dalam hak ibadah. Kalian imani Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, tapi kalian palingkan ibadah itu pada selainnya. Ini kontradiksi yang hebat. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu persekutukan Allah dalam hak ibadah dalam keadaan kalian mengetahui bahwa Allah itu satu-satunya yang mengatur tatanan alam semesta ini, yang menciptakan dan mematikan kalian. Karena itu sebuah kontradiksi yang hebat. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya perwujudan itu bukan tanpa sebab. Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-115. Allah katakan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian kira kami menciptakan kalian itu untuk suatu yang sia-sia? Terlahir, menjadi bayi, merangkak, menjalani masa kanak-kanak, bermain, tertawa, kemudian menjalani masa remaja, berfoya-foya, bersenang-senang, kemudian tua, menikah, bekerja, kemudian menua, mati, kemudian tidak ada pertanggungjawaban untuk suatu yang sia-sia. Tentu tidak. Allah katakan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian kira bahwa kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami, menjalani hidup kemudian mati kemudian habis perkara begitu saja? Allah berfirman di surat Al-Qiyamah di ayat yang ke-36 sampai 40. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu diciptakan untuk kemudian ditinggalkan begitu saja? Tidak diperintah, tidak dilarang, bebas berkehendak, bebas berbuat apa saja yang dia mau. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu adalah setetes mani yang dipancarkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani tersebut menggumpal dan kami sempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Kemudian kami jadikan manusia itu berpasangan laki-laki dan perempuan, beranak pinak, berketurunan. Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian itu jauh? Allah itu lebih mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati, membangkitkan kembali. Jika Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, maka akan lebih mungkin lagi untuk Allah itu menciptakan sesuatu dari yang tadinya ada. Ayat ini menunjukkan bahwa ada pertanggungjawaban atas segala amalan. Akan ada pertanggungjawaban atas segala amalan. Allah tegaskan di surat Ar-Rum bagaimana alur kehidupan manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah yang telah menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Kalian bayi, tidak bisa apa-apa. Kemudian setelah lemah itu Allah jadikan bagi kalian kekuatan menjalani masa muda, masa dewasa, kuat dalam kesempurnaan kekuatan dia.
Kemudian Allah jadikan setelah kekuatan tadi dia melemah, lanjut usianya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di surat Yunus menjelaskan akan adanya pertanggungjawaban atas kehidupan kita di dunia. Di surat Yunus di ayat yang keempat, Allah berfirman, "Ilaihi marji'ukum jami'a." Kepadanya lah tempat kembali kalian seluruhnya. Wa'adallahi haqqan, itu adalah janji Allah yang pasti, tidak bisa tidak. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah lah yang telah mengawali penciptaan makhluk, untuk kemudian Allah akan ulang lagi. Allah ciptakan, Allah tiadakan, Allah matikan, kemudian Allah bangkitkan. Allah ulangi penciptaan tersebut. Apa hikmahnya? Allah katakan, liyajziyal ladina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ganjaran balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan seadil-adilnya. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Adapun orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, maka bagi mereka minuman dari sesuatu yang panas lagi menjijikkan, dan bagi mereka adab yang pedih atas kekafiran yang telah mereka lakukan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita, menggugah kepada kita hakikat kehidupan seorang manusia, yang mana tujuannya itu semua adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan, mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu, tidak ada serikat bagi Allah dalam perkara yang demikian. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur tatanan alam semesta, menanggung rizki makhluknya. Tauhid terhadap permasalahan ini sebenarnya adalah perkara yang terpatri, fitrah dalam hati setiap manusia. Sebagaimana telah berlalu dalil-dalil yang kita sebutkan, bahwasanya fitrah asal manusia itu akan mengimani bahwasanya alam semesta ini ada zat satu-satunya yang menciptakan dan mengaturnya. Perkara yang kedua, jika hal tersebut telah disadari bahwasanya segala sesuatu di alam semesta ini Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin, Allah yang menanggung, berarti konsekuensinya zat yang demikian itu adalah zat yang satu pula untuk diberi hak ibadah, tidak boleh untuk diduakan, tidak boleh untuk disekutukan, tidak boleh untuk diangkat, dijadikan, diambil tandingan-tandingan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara rububiyah, dalam penciptaan alam semesta, menghidupkan dan mematikan, maka tidak ada pula sekutu bagi Allah dalam hak ibadah. Allah tegaskan hakikat penciptaan perwujudan manusia di dunia di dalam surat Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Permasalahan tauhid ini permasalahan yang asasi. Dia adalah roh kehidupan seorang muslim, jiwa dan raga seorang muslim. Untuk itulah dia itu hidup. Untuk itulah dia itu diciptakan. Allah katakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu hikmah dan tujuan, illa liya'budun, yaitu agar mereka mengibadahi aku. Ibadah yang dimaksud di sini adalah at-tauhid, menunggalkan segala jenis, bentuk dan konsep peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Allah katakan, manusia dan jin itu aku ciptakan hanya untuk beribadah. Allah katakan, aku tidak berharap dari makhluk itu tadi, jin dan manusia, untuk membantuku menanggung rizki makhlukku. Allah nggak berharap bantuan kita untuk menanggung rizki anak-anak kita, menanggung rizki istri-istri kita. Masing-masing sudah ada jatah kadarnya semua. Bahkan seseorang itu ditanggung rizkinya bisa jadi karena dia menanggung rizki atau menanggung beban nafkah orang lain. Hanya saja Allah jadikan dia perantara sebab
Tapi sejatinya rizki dia adalah masing-masing individu manusia telah memiliki kadar jatah rizkinya masing-masing. Allah katakan, ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menginginkan dari makhluk itu. Aku ciptakan jin dan manusia. Aku tidak maukan, tidak maksudkan dengannya itu untuk mereka membantuku untuk menanggung rizki hambaku. Enggak butuh Allah. Allah semuanya yang menanggung rizki hambanya. Wa ma uridu an yut'imun. Aku juga tidak ingin dari makhluk jin dan manusia itu untuk membantuku memberi makan makhlukku. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizki seluruh hambanya. Kemudian Allah tegaskan, Allah akhiri ayat dengan penyebutan nama Allah yang husna, yang menunjukkan kepada sifat yang agung, yang mulia. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah Ar-Razzaq, yang menanggung segala rizki hambanya, lagi maha perkasa dan maha kuat. Ayat ini menunjukkan hakikat dari perwujudan kita, yaitu wujud kita di dunia ini adalah untuk menegakkan dan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Apa itu tauhid al-ibadah? Tauhid al-ibadah adalah amalan seorang hamba dalam segala peribadatan kepada Rabb-Nya, dengan dia tunggalkan segala amalan dia persembahkan segala amalan dia, amalan hati, amalan anggota badan, amalan lisan, itu seluruhnya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-33, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan untuk agar kalian jangan sampai kalian beribadah, jangan sampai kalian memberikan hak ibadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan, baik. Di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-36 Allah menjelaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah dan jangan engkau persekutukan Allah dengan satu pun. Di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-151 Allah jelaskan wasiat dari wasiat-wasiat Allah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Diperintahkan nabinya untuk berkata, mendakwahkan, kemarilah kalian wahai orang-orang musyrik, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan. Dan seluruh dakwah dari para nabi dan rasul itu membawa misi at-tauhid, menyadarkan manusia atas kesadaran mereka bahwa Allah itu satu-satunya sang pencipta. Diutuslah rasul dan diturunkanlah kitab untuk menyadarkan manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pula satu-satunya zat yang berhak untuk dipersembahkan padanya ibadah. Dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-36 Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap generasi, di setiap umat seorang rasul. Apa tugas para rasul tersebut? Mereka menyuruh kaumnya, u'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahilah Allah satu-satunya dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Allah tegaskan kembali di surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, kalau begitu ibadahilah, tunggalkanlah aku dalam ibadah. Di dalam surat Al-A'raf Allah tegaskan di beberapa ayatnya bahwasanya seluruh nabi itu mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Tauhid berupa penunggalan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Allah tegaskan bagaimana Nuh mengawali dakwahnya di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Nuh? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
wahai kaumku, ibadahilah, tauhidkanlah Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi oleh kalian kecuali Dia. Di ayat selanjutnya Allah tegaskan bagaimana Hud juga mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada Ad, kaum Ad, saudaranya Hud. Apa yang didakwahkan oleh Hud alaihi salatu wassalam? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah Allah, tunggalkanlah Allah dalam ibadah, tidak ada ilah bagi kalian, tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Dia. Kemudian kaumnya Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum Salihah, dan kepada Thamud, kaumnya Nabi Saleh, Nabi Saleh berkata, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, tunggalkanlah Allah dalam ibadah, tidak ada bagi kalian ilah, tidak ada bagi kalian Allah selain Dia. Dan juga kaumnya Nabi Syuaib, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan, saudaranya Syuaib. Apa yang didakwahkan, dipesankan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya? Beliau berkata, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah Allah saja, tidak ada Allah bagi kalian selain Dia. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya seluruh rasul tadi diutus dalam rangka mendeklarasikan, menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tauhid telah disampaikan. Allah firmankan di surat An-Nisa di ayat yang ke-165, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu diutus dalam rangka membawa kabar gembira berupa tauhid dan balasan kepada ahli tauhid berupa surga. Dan seluruh rasul tadi membawa peringatan akan larangan dari kesyirikan dan ancamannya berupa neraka. Apa hikmahnya? Agar dengan itu tidak ada lagi alasan bagi umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan dan kesyirikan yang mereka lakukan. Allah juga tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan rahmat di sini? Orang-orang sering mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Biasanya diterjemahkan apa? Pak? Hah? Apa rahmatan lil alamin? Membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang dimaksud rahmat? Kasih sayang. Berkasih sayang. Nah, setinggi-tinggi kasih sayang, sepuncak-puncak, sebesar-besar kasih sayang adalah bentuk kasih sayang mengentaskan manusia ini dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memurnikan, mengajak untuk memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Apa itu rahmat di sini? Dijelaskan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat yang ke-57. Apa maksud dari rahmah? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Di surat Yunus Allah tegaskan, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang peringatan dari Rabb kalian. Apa peringatan tersebut? Ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Peringatan tersebut adalah Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, wa hudan, dan juga hidayah, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi kaum mukminin. Yang dimaksud dengan rahmat adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu seluruhnya adalah berisi tentang penyeruan atau dakwah kepada tauhid, penunggalan segala jenis konsep bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sama saja apakah itu ibadah hati, ibadah badan, ibadah lisan, dan ibadah harta, seluruhnya hanya boleh dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Naam. Ini yang bisa kita jabarkan berkaitan dengan pembahasan betapa pentingnya tauhid dalam diri individu setiap muslim, bahkan seluruh manusia, menegaskan bahwasanya tauhid adalah ruh, jiwa dan raga serta ideologi satu-satunya seorang mukmin, seorang muslim, dan bahwasanya perkara tauhid itu juga dapat terbatalkan dan terhapuskan setelah tetapnya
perkara tauhid dapat terhilangkan setelah ada. Makanya kita akan mengkaji insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya pembahasan berkaitan dengan risalah karya al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala yang bertemakan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Karena pentingnya tauhid sebagai ruh bagi individu setiap muslim, maka penting pula kita untuk mengetahui perkara-perkara yang dengannya terjaga tauhid tadi. Baik, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.